Ayo kita siapkan. Singgara Pak Usup iki mesti iki. Ayo oke masukkan. 8 karung kotoran ayam petel. 8 karung pedaging. ayam pedaging. Ini isinya adalah 10 karung. Jadi komposisinya adalah 8 pedaging, 2 petelur. Nanti menentukan ayam timbangan pisan Pak satu. Timbangan pisan ayam. Timbang 1 Pak. Ini tolong ditutup lebih semata. Ya, soalnya ini N tinggi Pak. Ini kan sudah persis baunya, betul enggak? Nggih. Dingin. Tahu ya dingin ya, asapnya kan baunya kan dingin ini. Itu urea. Jadi cara membuat urea itu seperti itu. Nanti saya tunjukkan tutup dulu biar enggak bau aja. Ini baiknya kayak saya buat nitrobakter. Iya, sama Pak. Ini N Pak. Ya terus dua. Saya yang dari tanah bawah kandang. Bisa juga seperti itu. Ayo oke. Sudah berapa kilo timbang? Timbangan Enggak, timbang situ aja, Pak. Satu karung aja untuk menentukan jumlah air. 1 meter. Satu karung ini idealnya kan antara 32 kilo. Betul ya? Karena ini beratnya cuma 24, berarti kita harus nambah airnya berarti berapa? 32 dikurangi 24. 8 liter. Betul ya? Nah, nanti kita akan pakai 8 karung. Ayo masuk nawes. Ini tidak ada teori apa-apa Pak. Ini cuma mudah semuanya Pak. Makanya Kotoran baru nggak apa-apa? yang betul adalah kotoran baru. Kotoran baru. Harus kotoran baru, nggak boleh kotoran lama. Kalau selain kotoran ayam, Nanti sebentar. Satu-satu, Pak. Satu-satu. Sabar. Dioplos ya Pak ini. Tidak Pak, tidak ada pengoplosan. Ini kan bisa di Jadi ada triknya. Triknya itu cuma sepele sekali. Jadi sebenarnya ini kalau secara praktek hampir tidak ada ilmunya. Serius. Tidak ada apa-apanya. Tapi banyak orang di YouTube itu berpikiran seolah-olah sulit. Karena apa? Kita ini seringkali belajar ya sulit-sulit soalnya. Padahal semuanya sebenarnya mudah. Pakai kotoran ayam telurnya di timbang pisan ya. Teori ini saya buatkan bapak-bapak ibu-ibu karena orang kan seringkali tanya. Kalau saya buat ukuran 4x6 kan katanya terlalu besar. Nah, padahal tanahnya kecil lah. Kalau tanah luasan 1 hektar, 2 hektar di bawah 1 hektar, buatnya pakai begini aja sudah cukup. Yang penting rapet Pak itu Pak. Apanya? Iya, yang penting rapet ya. Yang penting rapat tidak ada. Bungkus ini yang paling praktis. 8. tinggal cari petelur Pak. Banyak. Kalau seandainya tidak ada ayam petelur, ayam pedaging itu di usia tua, itu diambil kotorannya aja bisa. Kalau pedaging itu kalau usia muda kan paling banyak sekamnya. Pupuk ini bapak-bapak begini loh. Kotoran ayam ini, yang kita butuhkan bukan kotorannya saya. Yang kita butuhkan sekam ini untuk mengikat. Sekam ini pengikat mikroba. Jadi tujuannya apa? Ketika ini kita taburkan di tanah, dia yang menyebarkan mikroba itu sendiri, penyubur tanah itu sendiri. Dan ini sangat efektif. Banyak ya kalau orang-orang, ada enggak di sini yang tanam bawang merah? Tadi siapa tanam bawang tadi? Satu bedeng dikasih berapa karung Pak? Kompos biasanya Pak? Pasir Pak ya. Lahan pasir ya? Tabur atas Pak. Tabur atas. Satu bedeng 2 karung? Kurang lebih 2 karung. Bapak tahu enggak kalau satu bedeng 2 karung, yang kurang lebih 10 meter bedeng Pak ya? Berapa karung yang kita butuhkan untuk 1 hektar?
karung. 1000 karung. 1000 karung. 1000 karung. Betul. Nah, nanti ketika kita gunakan ini kita cuma butuh 50 karung. Hemat berapa karung berarti? Banyak, Banyak, Pak. banyak sekali, Pak. 950 karung. 50. Nah, ini juga sama cuma tabel atas. Dosisnya adalah 1 meter persegi itu cuma 150 gram. Satu genggam segini lah, lebih besar sedikit lah, 1 genggam begitu. Ini kan belum itu. Kalau ini kan kalau proses kan seperti ini. Ketika ini nanti masuk dalam karung 1 minggu berikutnya dia sudah matang sekali. Pak Yusuf, pupuk jadi ada? Ada. Kira kilo ada itu. Yes, selesai kurang tidak? Sabun yang padat sekarang bila di sini. Ditutup terus yang padat dicampur nanti. Jangan jarak ini. Ini minta tolong jangan diinjak ya. Jangan diinjak. Karena apa? Mikroba itu butuh namanya udara. Karena 2 karung kecil berarti ini 4 karung. Ada. Tambahin 2 karung lagi. Ini karena sekarung, Pak. Nah, ini kotoran ayam petelurnya kan juga kering, timbangan dulu ya. Jadi petelurnya ditaruh paling atas semua, Pak. Betul. Tujuannya begini. Proses fermentasi ini ada 2 sebenarnya, aerob dan anaerob. Ketika kotoran ayam petelur di atas, kemudian kita kasih air, dia akan menjadi lapisan kedap. Lapisan kedap ini akan membuat penguapan akan kembali lagi ke bawah. Ini kalau udah jadi ya Pak, ini 1 karungnya itu bisa mengampu berapa meter? 1 karung seandainya berat 30 kilo atau 10, kalau gini Pak, 1 meter persegi 150 gram, itu rumusnya. Nanti ini yang jadi Pak. Wirid Pak. Maaf. Taruh sini aja. Kalau ini basah, yang ini kotoran ini gimana Pak? Gimana? Basah. Semua yang terbagus adalah yang basah. Kalau yang ditambahin air ini, berarti Pak? Apa? Ditambahin air? Ini dibasahi. Dibasahi ya? Kalau bakteri, ingat baik-baik, bakteri tidak akan bisa hidup kalau dia tidak lembab. Ini yang sudah jadi Pak. Terus jangka waktunya Pak? Ini sebenarnya 1 minggu jadi, masukkan dalam karung 1 minggu. Maksudnya kalau udah matang terus umpamanya ditaruh di luar. 1 minggu. Umpamanya lebih dari itu umpamanya Lebih kan bagus. banyak. Oh bagus ya. Ini yang matang sudah. Kalau misalnya Pak, ini katakanlah sudah waktunya panen tapi tidak dipanen, dibiarin aja Tidak apa-apa. Tapi lebih bagus dipanen masuk karung, kemudian disimpan di karung. Jadi karena kan begini, ketika ini kan belum tercampur. Jadi kenapa sih kita tidak campur dulu di awal? Kotoran ayam petelurnya ini kita pakai untuk filter, untuk nahan. Kotoran ayam petelur itu kan rata-rata bentuknya kayak tanah, betul ya? Jadi kalau dia basah, dia akan menjadi kedap. Ketika dia kedap, ketika terjadi fermentasi di bawah, dia akan balik lagi. Nah, waktu panen nanti kita keluarkan semuanya, baru dioplos masuk karung. Dicampur dulu setelah finish. Jadi sekarang ini fungsinya untuk kita sebagai penahan saja. Basahnya berarti perkiraan Pak? Basahnya ditimbang dulu Pak. Kita kan tahu waktu timbangan basah Pak, ada rumusnya. Oh gitu. Tadi berapa kilo Pak? 23 Pak. 23. Kotoran ayam petelur itu kalau basah total 1 karung itu 80 kilo. Jadi kalau ini tadi kan 2, ini kan 2, berarti 23 kali 2 kan berarti 46. Berarti kurangnya air 34 juta. 84 liter kali 2 ditambah tadi 8, berarti berapa tadi 2? Sing kotoran ayam berdaging 23. 24. Berarti itu kurang 6 liter. 6 liter kali 8 berarti 64. Jadi timbangan itu adalah begini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu dulu berapa
timbangan ketika dia basah. Bukan basah itu bukan basah bisa diperes loh ya, basah itu lembab. Karena apa? Sebenarnya keluarnya ini sebanyak katalis yang saya kasih biasanya. Jadi karena ini kan cuma 10 liter, betul ya? 10 karung. Berarti katalisnya cuma butuh 10 liter. Nanti hasilnya keluar cuma 10 liter, 12 liter paling banyak. Jadi tidak banyak sama sekali. Walaupun air yang kita masukkan di sini nanti ini berarti 86 ditambah 6 kali 8, 50 literan. Kebaca berarti 150 liter. Air 150 liter 10 galon. Ini kecing bisa masuk air biasanya. Air biasa. Pedaging terus kita berat di 30. Itu basah. Sapi. Telur di 80. 8 liter aja. 80 liter. Jadi kalau berapa kita tambah airnya sampai ke 80. Kalau yang pedaging sampai ke 15. Itu kan 15 separuh. Apa ini? Telur sapi, Pak. Iya. 8 liter kan? Tapi 8 liter. Iya, udah kambingnya Pak. Goreng kambing 2 liter. Itu kencing sapi ya, Pak? Ini sapi punya air. Kenapa harus sapi? Gini. Untuk kita buat ini kan sebenarnya pupuk ini adalah pupuk untuk padi sama pupuk untuk sayur. Nah, di dalam sapi itu ada mengandung unsur P walaupun sedikit. Terus habis gitu di kambing ada unsur K walaupun sedikit. Nah, kambing sama sapi ditambah dengan katalis itu nanti pengaktifnya sebenarnya harus ada 2. Ini karena apa itu baru bisa dibuka supaya muncul NPK. Katalis 10 liter, Pak. Kalau urinnya manusia, Pak? Katalis. Karena yang dimakan manusia itu kan lebih Tapi kalau ini Airnya berapa? 10 liter. 150 liter. 10 galon dan 10 galon. Manusia kan kayak 10 liter mas. Iya. Ini katalisnya, Mas. Katalis. Ini oli nih. Besok kalau tanya buat katalis ya saya jelaskan. Terus saya 10 liter wakil 10 liter. Karena lebih karena listrik dari bawah. Izin, Pak. Untuk kotorannya ini kan di kami kan yang menimpa kan kotoran kambing sama sapi. Apakah bisa memakai Caranya caranya habis ini saja. Santai saja. prakteknya bisa? Enggak profit hari ini. Oh, ini Cuma enggak sampai 10 menit aja. Iya. Terus. Mbak, nanti Mbak galon Mbak ya. Setoso galon Mbak. Setoso galon. Nggih. Kurang lebih sama ini kita taruh. Kurang. So galon niki napa ini, Mbak? Niki. Setoso galon toyo. Toyo. Ini kok galon itu kok Mbak? Air mineral. Haris bawah itu. Cukup lah apa? Nah, bagaimana supaya ini kita bisa setarakan dengan kimia? Begini, ketika katalis ditambah kencing kambing, kencing sapi, tambah air, sama kotoran yang ada, dia kan bereaksi dengan cepat. Hari ini kan masih dingin sekarang, besok kan sudah panas. Ini nanti akan mencapai di klimaks di suhu 79 sampai 80 derajat Celcius. Jadi telur dimasukkan di sini akan matang. Tujuannya apa? Kenapa kita harus buat panas sebegitu tingginya? Yang pertama satu, ketika merebus air yang keluar apa? Uap. Uapnya itu kita tangkap dengan ini, dengan plastik ini. Uap nanti yang jatuh ke bawah. Uap inilah sebagai sumber dari nitrogen.
Ingat baik-baik, urea itu baru muncul karena ada amonia. Jadi amonia inilah sebagai sumbernya. Kalau ada orang bertanya berarti ini bakteri, kita sudah bukan main lagi di bakteri. Jadi ini sudah jauh di atas bakteri, jadi ini sudah reaksi kimia yang kita sebut dengan katalis. Katalis itu adalah suatu zat yang mempercepat suatu proses reaksi kimia, itu bahasanya. Bukan mana terus mana ditusuk. Nah, ini. Jadi di sini jangan buat rumus. Rumusnya itu cuma 10 karung itu terdiri dari 8 dan 2. Itu wajarnya. Tapi kalau air bukan rumus, dia tidak boleh dirumuskan. Biar lembab. Untuk pelembab. Kalau banyak kecil biasanya 5 karung berarti 5-1 gitu kan. Ya sama, 5-4-1. Iya, 4-1. Betul. Nah, kan nggak sampai. Karya bambu nih jelas ini lah enaknya. Pak Bayu, Iya. maaf, saya itu kepikiran kalau nadai kencing sapi itu kayak mana itu? Kayak kandangnya yang harus kita setting. Jadi kandangnya dicor, salurannya dimasukkan. Nah, jangan kencing ya. Bilang Bu kalau mau kencing. Nanti kalau dikasih pempes lebih parah nanti. Nunggu sapi. Kasih selang, Bu. Nungguin sapi. Iya. Kalau misalnya pakai urinnya manusia, apakah itu harus pakai kombinasi misalkan tadi kambing sama? Berarti manusia aja. Manusia itu karena kenapa begini? Ini ada triknya, Pak. Sapi, kambing itu sama-sama makan rumput, betul ya? Kotorannya beda atau tidak? Beda. Yang satu kecil-kecil, bulat-bulat, yang Betul. satu besar, betul ya? Ayam itu kan tidak punya gigi. Tapi dia makan jagung yang keras kayak gitu, kotorannya tidak ada jagungnya loh. Iya. Paham maksud saya? Sedangkan sapi yang punya gigi banyak makan jagung, kotorannya keluar jagung. Artinya apa? Mikroorganismenya berbeda. Nah, dari semua ternak, manusia ini kan pemakan segala. Kita sebutnya manusia ini kan omnivora, betul ya? Omnivora itu berarti dia punya kelebihan di sistem metabolisme. Nah, karena itu kalau makanannya sempurna berarti dia akan sempurna. Jadi sebenarnya kalau NPK terbagus itu ada 2, Pak, manusia. Seandainya babi boleh di Indonesia, babi itu terbagus. Babi itu omnivora. Karena itu Makan segalanya. Makan segalanya. Di Cina pupuk terbagus itu banyak. Tapi nanti kalau orang mau beli sayur tahu disemprot pakai Kotoran babi. kotoran babi dan Kencing manusia. Oh, jadi tuku berani. Ini betul maksudnya. Jawaban logis itu betul. Berarti kan ini aja urin sapi, kambing itu masih penting. Kalau urin manusia itu masih di Indonesia itu masih apa ya? Tapi sayang Di dibuang. media misalnya. Tanaman buah aja Pak. Mangga, durian bagus. Iya, yang repot buat sayur itu. Kalau padi masih boleh. Kalau sayur jangan. Iya. Kurang pira? Saya pakai tembus kakek jelas. Masih 6. Harus masuk semua. Sambil kita tinggal yang harus sana ya. Ada pasukan lagi enggak ya?